Di sebuah gua sedingin es di pegunungan Altai, Siberia, pada tahun 2008, para ilmuwan menemukan sesuatu yang sangat remeh. Sepotong tulang jari kelingking seukuran kacang polong. Awalnya mereka mengira itu milik manusia modern, atau mungkin Neandertal. Namun ketika laboratorium genetika membongkar kode DNA-nya, dunia sains terhenti. Tulang itu bukan milik kita, dan bukan milik Neandertal. Itu adalah spesies manusia purba yang sepenuhnya baru, yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah manapun. Mereka menyebutnya Denisovan, spesies hantu yang nyaris tidak meninggalkan jejak fisik di bumi, namun diam-diam mereka masih hidup di dalam darah kita. Selama ratusan ribu tahun, ketika Homo sapiens masih terjebak di Afrika, Asia sudah memiliki penguasanya sendiri. Denisovan menjelajah melintasi benua, dari tundra Siberia yang beku, melintasi pegunungan tertinggi di Tibet, hingga turun ke hutan hujan tropis lebat di Asia Tenggara dan Kepulauan Nusantara. Secara fisik, kita hanya bisa menebak wajah mereka dari rahang besar yang ditemukan di dataran tinggi Tibet dan gigi raksasa di Laos. Mereka kuat, adaptif, dan menguasai rute-rute ekstrim purbakala. Lalu sekitar 50.000 tahun yang lalu, leluhur Homo sapiens kita tiba di Asia. Apa yang terjadi ketika dua spesies manusia berbeda ini bertemu? Mereka tidak saling memusnahkan. Mereka bersatu. Jejak persilangan epik ini terukir abadi dalam genom manusia modern. Namun, perjalanan mereka melintasi benua menuju Kepulauan Nusantara bukanlah sekedar jalur darat biasa. Ketika Denisovan bergerak semakin jauh ke tenggara, mereka dihadapkan pada sebuah rintangan alam yang mematikan, garis Wallace. Ini adalah palung samudra dalam yang memisahkan ekologi Asia dan Australasia, sebuah perbatasan laut ganas yang tak pernah menyusut, bahkan saat zaman es terdingin menurunkan permukaan air laut global. Fakta bahwa gen Denisovan ditemukan begitu kuat di wilayah timur Filipina, Sulawesi, hingga Papua mengindikasikan sesuatu yang revolusioner. Leluhur misterius ini, puluhan ribu tahun sebelum kedatangan Homo sapiens, kemungkinan besar telah menciptakan teknologi rakit primitif dan menaklukkan badai laut tropis, menjadikan mereka salah satu pelaut pertama dalam sejarah umat manusia. Meskipun wilayah perburuan mereka membentang dari tundra Siberia hingga lautan Pasifik, teka-teki terbesar yang menghantui para ilmuwan selama lebih dari 1 dekade adalah wujud fisik mereka. Bagaimana rupa penguasa paruh benua yang hanya menyisakan beberapa gigi, rahang, dan serpihan tulang ini? Jawabannya lahir dari keajaiban teknologi genetik modern yang disebut epigenetik. Dengan membaca peta metilasi pada genom yang rapuh, tanda kimiawi kuno yang menentukan bagaimana gen diaktifkan, para ilmuwan berhasil merekonstruksi anatomi Denisovan secara digital. Dari untaian kode tersebut, muncullah bayangan seorang gadis purba. Rahang yang lebar dan kokoh, dahi yang landai, panggul yang ekstra lebar, serta struktur tengkorak yang didesain tangguh untuk bertahan di iklim ekstrim prasejarah. Tiba-tiba, sang hantu purba memiliki wajah yang menatap balik ke arah kita. Bagi populasi di luar Afrika, Neandertal rata-rata menyumbang 2%. Tetapi, kisah Denisovan jauh lebih spesifik, dan dampaknya sangat vital bagi Asia. Saat ini, jejak genetik Denisovan tertinggi di dunia ditemukan pada penduduk asli Papua, Melanesia, dan suku-suku pedalaman di Asia Tenggara, mencapai hingga 5% dari total DNA mereka. Ini bukan sekedar fosil molekuler. Gen Denisovan adalah hadiah bertahan hidup. Suku Tibet mewarisi varian gen EPAS1 dari Denisovan, sebuah gen super yang memungkinkan mereka bernafas normal di ketinggian ekstrim Himalaya tanpa terkena hipoksia. Di Nusantara dan wilayah Oseania, gen Denisovan membekali sistem kekebalan tubuh leluhur kita untuk melawan patogen asing, virus, dan parasit ganas yang bersarang di hutan hujan tropis basah. Mereka mewariskan perisai biologis agar kita bisa menaklukkan Asia. Lebih dari sekedar mewariskan perisai kekebalan,
Persilangan epik ini memunculkan anomali demografis yang menakjubkan. Pada tahun 2021, dunia sains kembali terhenyak ketika sebuah studi menemukan kelompok manusia yang memegang rekor persentase DNA Denisovan tertinggi di bumi saat ini. Mereka bukanlah penduduk pegunungan Altai atau pedalaman Papua, melainkan suku Aitamak Bukon yang hidup tersembunyi di semenanjung Bataan, Filipina. Menjelang akhir zaman es, leluhur suku Aitamak Bukon diyakini hidup berdampingan, berbagi api unggun, dan menyatu dengan populasi Denisovan lokal yang telah lama beradaptasi di pulau tersebut. Isolasi geografis selama ribuan tahun mengunci kode genetik kuno itu secara murni di dalam darah mereka. Selamat dari gerusan gelombang migrasi manusia modern yang datang belakangan. Rentetan penempuan revolusioner mengenai Denisovan ini, yang puncaknya dianugerahi hadiah Nobel di bidang paleogenomik, telah secara radikal meruntuhkan paradigma lama tentang asal-usul kita. Garis keturunan manusia ternyata jauh lebih rumit, berantakan, dan saling silang daripada sekadar satu garis evolusi lurus dari kera menjadi manusia. Yang tak kalah penting, pekerjaan membongkar genom purba ini menyadarkan kita bahwa masa lalu biologis manusia bukan sekadar artefak untuk buku sejarah, melainkan krusial bagi dunia medis masa depan. Memahami bagaimana gen Denisovan melatih sistem imun leluhur kita, memberikan petunjuk berharga bagi ilmuwan medis saat ini untuk mengkaji penyakit autoimun, merancang terapi virus, dan mengungkap rahasia ketahanan tubuh manusia di ambang batas kemampuannya. Denisovan pada akhirnya punah, lenyap di telan zaman dan digantikan oleh gelombang besar manusia modern. Namun, menyebut mereka punah mungkin adalah sebuah kesalahan teknis. Mereka tidak menghilang, melainkan terserap ke dalam diri kita. Setiap detak jantung penduduk pegunungan, setiap napas penyintas hutan tropis Asia, membawa serta warisan biologi dari manusia purba yang tak berwajah ini. Denisovan adalah bukti bahwa garis keturunan kita bukanlah sebuah pohon lurus yang tunggal, melainkan sebuah sungai besar dengan anak-anak sungai yang saling menyatu. Mereka adalah hantu, namun mereka adalah kita.